Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membagikan informasi tentang masalah dan solusi pendaftaran P3K Guru 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Seleksi P3K Guru dibagi menjadi 3 tahap. Pelamar P3K Guru hanya boleh dilamar oleh 4 golongan, yaitu THK 2, guru negeri yang terdaftar di Dapodik, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG. Lebih lanjut silahkan baca Permenpan 28 tahun 2021. Guru swasta dan lulusan PPG adalah peserta di tahap 2. Setelah tahap 1 sudah selesai dilakukan atau sampai pengumuman, barulah dilakukan tahap 2. Guru swasta dan lulusan PPG bisa mengikuti seleksi tetapi tidak bisa memilih instansi. Jadi, mereka hanya bisa mendaftar di instansinya. Meskipun baru bisa ikut di tahap 2, harus sudah melakukan pendaftaran sejak awal atau tahap 1, karena proses verifikasi hanya dilakukan di awal. Usia termuda pelamar P3K Guru ialah 20 tahun. Jikapun usia pelamar kurang 1 bulan sampai cukup usia minimal, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Ada proses mengisi tanggal lahir yang tidak mungkin dibuat-buat. Meskipun memang luar biasa sudah lulusan S1 dan telah mengajar pada usia di bawah 20 tahun, mohon maaf, ini tidak bisa. Data THK 2 sumbernya dari BKN. Jika data tidak ditemukan, bisa jadi ada kesalahan nama atau tanggal lahir. Untuk itu, silakan hubungi BKN melalui helpdesk. Untuk pelamar P3K Guru, jika tidak ada formasi di sekolah tempat mengajar, boleh melamar di sekolah lain, asalkan masih dalam satu instansi. Ini untuk yang ikut tahap 1 atau honorer sekolah negeri dan K2. Jika masuk dalam portal SSCASN dan mendaftar P3K Guru, maka sudah otomatis sinkron dengan Dapodik. Apabila data di Dapodik tidak ditemukan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Silakan lapor dulu ke Kemendikbud untuk memperbaiki datanya. Dapodik bukan kewenangan BKN, adanya Dikbud. Jika ingin memperbaiki, silahkan ke Dikbud. Untuk P3K Guru, jika kode pendidikan tidak ditemukan, saat ini masih ada proses sinkron dengan Kemendikbud. Sedangkan untuk Dapodik, apabila tidak ditemukan, ini bisa ditanyakan lagi ke Kemendikbud terkait datanya, karena situs BKN sudah terintegrasi dengan Kemendikbud. Jika ada perbaikan data, kemudian dilakukan verifikasi ulang, waktu yang dibutuhkan untuk sinkronisasi paling lama 3 kali 24 jam. Mohon menunggu. Pelamar yang memiliki Serdik atau sertifikat didik masih harus mengikuti uji kompetensi teknis. Lalu, apakah akan mendapat poin maksimal? Pelamar yang Serdiknya linear dengan jabatan yang dilamar akan mendapat nilai maksimal 100%. Tetapi tetap harus mengikuti uji kompetensi, karena jika tidak mengikuti ujian, maka akan dianggap tidak hadir. Hal ini akan menggugurkan pelamar. Jika saat ini mengajar di SMP, tetapi kualifikasi pendidikannya hanya bisa daftar di SD ataupun SMA misalnya, maka pelamar tersebut hanya bisa memilih formasi di SD sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Pendaftaran P3K Guru ini tidak melihat riwayat tempat mengajar sebelumnya, melainkan kualifikasi pendidikan. Pelamar dapat memilih formasi tidak hanya di tempat mengajarnya, melainkan seluruh formasi yang tersedia dalam instansinya.
Apabila ada kasus ia mengajar sebagai guru swasta sekaligus guru mengajar di negeri, akan tetapi data di Dapodik yang terdaftar ialah guru swasta, sedangkan mau mendaftar guru negeri, kembali kami mengarahkan untuk memperbaiki datanya atau di Dapodik terlebih dahulu. Dalam hal ini Kemendikbud. Selama pelamar belum sampai tahap presum, karena jika sudah tahap itu maka sudah tidak bisa diubah lagi. Jika pelamar memiliki ijazah fisika, tapi formasi yang dibuka pada sekolah tempat ia mengajar adalah guru prakarya, mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460-B-BT.B1-02.01-2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021. Selama kualifikasi pendidikannya sesuai, maka pelamar bisa melamar. Baik teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang masalah dan solusi pendaftaran P3K tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.